Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Shalawat serta salam tak lupa kita selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pada para umatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ayah dan bunda semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang infak dan shodaqoh. Apa itu makna infak dan shodaqoh? Makna umum shodaqoh yaitu di mana seluruh kebaikan yang kita berikan untuk orang lain itu termasuk shodaqoh. Dalam makna khususnya, shodaqoh yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara kita. Nah, itu semua termasuk shodaqoh. Kemudian infak. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai, atau bisa disebut juga pemberian sumbangan harta atau sebagainya, bukan sebagai zakat wajib untuk kebaikan. Menurut istilahnya, infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Nah, kebetulan sekarang di bulan Ramadan, Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mencontohkan banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu berinfak dan bershodaqoh. Berinfak dan bershodaqoh di jalan Allah tentu akan mendapatkan balasan oleh Allah yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Setiap manusia diberikan dan dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata Allah memberikan harta itu hanya untuk kita saja, akan tetapi ada hak orang lain juga yang ada dalam harta yang kita miliki itu. Ada hak orang lain di dalam harta yang Allah titipkan di dalam harta kita itu. Kemudian kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam keadaan. Ada yang hidup dengan berkecukupan, ada yang hidup dengan berkelebihan harta, ada juga yang hidup dengan serba kekurangan. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki harta yang berlebih, lebih baiknya kita shodaqohkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka akan besar juga pahala dan ganjaran yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita memberikan shodaqoh tersebut dengan ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan atau apapun atau pujian dari orang. Setelah kita mengetahui tentang makna shodaqoh dan infak, sekarang kita akan mengetahui tentang apa manfaat dan keutamaan dari infak dan shodaqoh. Ada banyak keutamaan dan manfaat infak dan shodaqoh.
Yang pertama yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan atau banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan mempercayai akan hal yang gaib dan yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka yang kurang mampu. Manfaat yang kedua yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kenapa memperbaiki hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Karena dengan berinfak dan bersedekah, kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu bukan mutlak milik kita semata, akan tetapi di dalamnya ada hak orang lain yang lebih membutuhkan. Maka dari itu, kita harus menunaikan sedekah dan infak agar kita dihindarkan dari sifat ria, sifat sombong, sifat kikir, rakus, dan lain-lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan sesama. Dengan berinfak dan bersedekah yang diberikan kepada orang lain akan menumbuhkan rasa kepedulian, akan menumbuhkan rasa persaudaraan, dan akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia, di antara sesama kita yang beriman, yang seiman, dan akan menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Tapi jika rasa saling membantu dan rasa kepedulian itu tidak ada, maka akan terjadi masalah kemiskinan atau masalah sosial di dalam masyarakat. Manfaat yang keempat yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan hartanya sendiri. Mengapa? Karena dengan berinfak dan bersedekah menjadikan harta sebagai sarana hidup yang lebih baik, bukan menjadi tujuan hidup. Harta bukan menjadi tujuan hidup atau menjadi tujuan akhir hidup. Karena dengan terlalu mencintai harta yang kita punya dan terlalu kikir tidak membelanjakan harta kita kepada jalan yang baik, maka dia termasuk orang yang merugi. Seperti dalam surat Al-Humazah ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang artinya celakalah bagi pencela dan pengumpat, mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa membelanjakannya kepada jalan yang benar. Setelah kita mengetahui apa manfaat dan keutamaan berinfak dan bersedekah, sekarang kita akan mengetahui tentang apa perbedaan infak dan sedekah. Perbedaan infak dan sedekah di sini ada pada batasan yang diberikannya. Infak hanya sebatas pada harta. Akan tetapi sedekah bukan hanya dengan harta. Jika kita tidak memiliki harta yang berlebih, kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Kita bisa bersedekah dengan pikiran kita, bahkan satu senyuman yang tulus untuk saudara seiman kita itu pun merupakan sedekah. Maka dari itu kita perlu belajar berinfak dan bersedekah agar kita belajar tentang rasa kepedulian kepada sesama, agar kita belajar tentang bagaimana memberikan sedekah untuk orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.